Bapak Ibu yang sama-sama Al-Kasih, saya menyapa kita dengan ucapan selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan beserta kita, Tuhan melihara kita sepanjang sejam malam, dan saat kita akan beraktivitas pada akhir pekan hari ini, kita perindu untuk senantiasa mensyukuri akan penyertaannya lewat sabda kebenaran. Mari berdoa. Di akhir pekan ini ya Allah, kami kembali menghampiri kuasa-Mu mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Allah telah menuntun kami selama sepekan dalam aktivitas kami di tengah pelayanan, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, bahkan di tengah masyarakat. Karena itu Tuhan bersabdalah, karena kami tersedia mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasih Allah. Artos edisi Sabtu 13 November 2021. Bacaan kita dari pertama Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Pertama Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21, Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa firman itu Tuhan jarang. Lagi pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di depan bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan dia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlari ia kepada Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidur kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Sebelum Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Saat itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bisik kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Demikianlah sabda Allah. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama Allah kasih, sebagai raja pertama Israel, Saul memulai dengan awal yang baik. Dia menunjukkan kerendahan hati dan kepemimpinan yang berani dan mampu membawa kemenangan yang meyakinkan terhadap musuh utama Israel, itu Filistin. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ia baru menjadi murung, tidak sabar, dan memberontak serta menolak untuk mengikuti perintah Tuhan. Samuel akhirnya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengurapi gembala yang masih muda Daud sebagai pengganti Samuel. Itulah poin-poin di dalam pertama Samuel. Perikop kita pada hari ini kita baca berbicara soal kualifikasi hamba Allah. Kualifikasi hamba Allah. Hamba Allah bukanlah sembarang orang. Ia adalah seorang yang dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menyampaikan atau mewujudkan rencana Allah dalam kehidupan umatnya. Oleh sebab itu, ada kualifikasi tertentu yang ada pada setiap hamba Tuhan sejati. Seorang menjadi hamba Tuhan bukan karena bakat. Tugas hamba Tuhan meskipun masa kini dapat dipelajari di sekolah teologi dan sebagainya, tidak hanya terkait dengan pengetahuan dan keterampilan. Tugas hamba Tuhan hanya dapat dilakukan dengan benar bila orang tersebut diurapi, disertai, dipenuhi oleh kesaksian Tuhan dalam kuasa dan kebenarannya. Dari kesamaan Allah menyiapkan para hamba Tuhan berkualifikasi. Penyiapan hamba Tuhan paling tidak ada 2 kualifikasi hamba Tuhan yang sedang diproses Tuhan dalam hidup Samuel. Pertama, panggilan. Tuhan yang memilih, memanggil, menyiapkan seseorang menjadi hambanya. Tanpa panggilan, orang hanya akan menjadi hamba Tuhan yang mengandalkan cita-cita, ambisi, dan kemampuannya sendiri. Dalam terang Alkitab, orang yang demikian disebut hamba Tuhan palsu. Kedua, hamba Tuhan harus memiliki sikap hati yang taat. Sebagai pelayan Tuhan, haruslah seorang belajar untuk menundukkan segala hal di bawah kehendak Allah. Kedua hal inilah yang tengah dibentuk Tuhan dalam diri Samuel ketika ia memanggilnya. 3 kali Samuel dibangunkan dari tidur di tengah malam. 3 kali ia terjaga bertanya kepada Imam Eli karena menyangka Eli memanggilnya. Adegan ini memperlihatkan Allah tengah membentuk disiplin kepekaan atas suara Tuhan dalam hati Samuel. Bapak Ibu yang sama-sama dikasih Tuhan, panggilan, sikap responsif, disiplin, kepekaan akan suara dan pimpinan Tuhan tidak terjadi sekejap mata. Allah perlu memanggil dan melatih umatnya berulang kali agar kualitas itu terbentuk dalam diri hambanya. Dengan doa, tatkala aku kurang tangkap terhadap panggilanmu, janganlah kau berhenti memanggilku. Itu doa kita. Roh Kudus nanti menuntun dan membimbing serta kita diberkati oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa di surga, di akhir pekan ini, lewat sabdamu kami diperdengarkan kualifikasi hamba Allah. Bahwa setiap hamba yang Allah mau pakai adalah orang yang dipanggil. Dalam pemanggilan itu ada proses pendisiplinan hati yang taat. Agar benar-benar sebagai hamba tekun dan setia mewartakan kabar dalam berbagai situasi dan kondisi. Bapa di surga, kami mendoakan segenap umat Tuhan pada masing-masing kualifikasi, pada masing-masing kompetensi, skill, keterampilan, karunia, karisma. Allah kiranya memperlengkapi. Dan bila setiap umat mensyukuri apa yang Allah anugerahkan kepada mereka untuk tetap dipakai dalam keterpanggilan dan dalam ketaatan sebagai hamba-hamba Allah pada tatanan-tatanan
pada lingkup-lingkup tertentu. Karena masing-masing umatmu mempunyai kualifikasi yang berbeda, keterampilan yang berbeda, tapi semuanya itu dalam kerangka mewartakan kabar kebenaran. Bapa di surga, berkati seluruh umat Tuhan. Bahkan pada akhir pekan ini, di mana kami akan mempersiapkan diri untuk jika Allah berkenan esok akan dipersekutukan di rumah yang kudus, memuji memuliakan nama Allah. Kami mensyukuri Tuhan telah menyertai kami sepekan ini. Kali ini berkatilah apa yang telah kami lakukan yang berkenan kepadamu, dan siapkan hati kami, diri kami untuk pelayanan esok. Biarlah namamu yang dipuji dan dimuliakan. Pelihara kami Tuhan sepanjang hari ini dalam kami beraktivitas. Dan doa kami, pengharapan kami, syukur kami, dengarkanlah, karena semuanya kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini lewat Artos edisi Sabtu 13 November 2021, kualifikasi hamba Allah. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, dengan menjaga jarak, dan saling mengingatkan dan memedulikan satu dengan lain. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan beserta kita. Amin.